Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Marah untuk Apa? Ada kalanya kita perlu marah. Boleh nggak sih marah? Ada waktunya untuk marah. Manusia yang normal pastilah pernah marah. Bahkan ada hal-hal yang harusnya membuat kita marah. Justru kalau kita nggak marah, nggak normal katanya. Tapi kalau kita boleh marah, firman Tuhan berkata, jangan sampai berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26 bilang gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terkadang kita perlu marah supaya orang tahu apa yang mereka lakukan salah. Istilahnya gini, if I'm not angry, they won't take me seriously. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti kalau mereka salah. Dan kadang mereka salah pun, kalau kita cuma menegurnya santai atau ketawa-ketawa, mereka juga nggak menanggapinya dengan serius. Mereka nggak paham betapa seriusnya untuk tidak berbuat salah lagi. Nah, perlu sekali kadang-kadang kita perlu marah supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Contohnya, Yesus marah kepada para pedagang di Bait Allah, penukar uang dan pedagang burung merpati. Dalam Markus 11 ayat 15-17 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah, kita baca sama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ayat 17, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kita tahu bahwa di Alkitab banyak sekali kejadian berulang kali Yesus marah. Salah satunya kepada pedagang burung merpati dan meja-meja penukar uang. Nah, kenapa Yesus marah kepada para pedagang di bait Allah? Anda masih tahu kronologisnya begini. Sesuai tradisi, perayaan Paskah orang Yahudi itu diadakan setiap tahun di bait Allah di Yerusalem. Makna perayaan itu untuk memperingati keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu setiap umat Yahudi, diaspora, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, datang berkumpul di bait Allah. Nah, karena perjalanan yang jauh, tentu mereka tidak bisa membawa hewan kurban. Dan mereka juga membawa uang dengan mata uang asing. Sehingga ketika mereka sampai di bait Allah, mereka itu harus membeli korban hewan yang disediakan di pelataran bait Allah. Dan juga mereka harus menukarkan uang mereka, karena mereka harus membayar pajak bait Allah. Nah, untuk mempermudah semua itu, para pemimpin agama Yahudi mengizinkan penjualan hewan korban dan penukaran uang. Nah, apa yang membuat Yesus marah adalah ini. Para pedagang bekerja sama dengan pimpinan bait Allah, yaitu para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi, untuk mencari keuntungan atas nama bait Allah. Karena itu, hewan kurban yang dijual di sana bisa berlipat ganda harganya. Karena itu, tidak heran Yesus katakan bahwa mereka menjadikan bait Allah sarang penyamun. Nah, ketika Yesus marah, Yesus menjungkir balikan meja-meja itu dan mengusir mereka. Dari bahasa tubuh Yesus, kita tahu bahwa Yesus marah sekali. Kalau sampai marah, sampai menjungkirkan meja, betapa marahnya Yesus bisa kita bayangkan hari ini. Nah, Yesus tuh marah sama orang-orang yang munafik, yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Mereka mengatasnamakan bait Allah untuk mencari keuntungan. Boleh nggak kita marah? Kita boleh marah yang mendidik. Ketika kita mendidik orang di dalam kemarahan, kita tidak membenci pribadinya, tapi kita marah atas perbuatannya. Cara kita menegur orang akan membuat orang mengerti bahwa kita tidak membenci pribadinya, tapi kita menegur kesalahan mereka. Contoh sebagai atasan, kalau kita tegur bawahan, jangan serang pribadinya. Bahas kesalahannya. Kesalahan apa yang dia buat. Contoh, mengambil keputusan tanpa konsultasi ke atasan. Kita marah di situ aja, nggak usah bilang dia bodoh, nggak usah bilang dia dengan bahasa-bahasa rendah. Kita hanya akan membuat orang merasa tertuduh dan itu bukan poinnya.
Ketika kita marah untuk mendidik, kita pastikan orang itu ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu fatal, sangat tidak dibenarkan. Bahwa dia harus mengerti bahwa itu salah, sehingga menghasilkan perubahan. Lain kali dia lebih hati-hati lagi. Amsal 27 ayat 6 berkata begini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya ingat satu hari ketika saya ceritanya masih muda sekali, ya, saya patah hati. Nah, ketika saya sedang nelongso, melankolik, mengasihani diri sendiri, nangis berhari-hari karena patah hati. Datanglah teman baik saya waktu itu. Bukannya mengelus-ngelus saya, memeluk saya, dan menghibur saya, teman saya ini marahin saya. Dia bilang gini, dasar bodoh kamu, ngapain kamu nangis-nangis kayak gini? Cowokmu itu udah senang-senang sama cewek lain. Bangkit! Dia marahin saya. Dan waktu dia katakan itu, anehnya, saya 2 hari 2 malam itu nangis dan malas ngapa-ngapain. Tapi gara-gara dimarahin itu, saya jadi bangkit. Nah, kemarahan yang mendidik itu membangkitkan, bukan melemahkan. Ibrani 12 ayat 9 bilang gini, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan sendiri senantiasa mendidik kita, menghajar kita untuk kebaikan kita, kata firman Tuhan. Banyak proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendidik kita, bukan? Kemarahan yang mendidik itu menyelamatkan masa depan. Contoh orang tua dengan anak. Amsal 13 ayat 24 berkata gini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ada waktunya kita memeluk, ada waktunya kita memuji, tapi ada waktunya juga kita menegur, ada waktunya juga kita marah. Marah itu dibutuhkan untuk menyadarkan orang akan kesalahan, sehingga kita bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Dia harus mengerti bahwa dia salah, supaya dia tidak jalan ke arah yang salah. Nah, firman Tuhan berkata gini, dalam Amsal 29:15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau kita bilang orang tua yang baik adalah orang tua yang gak pernah marah, justru firman Tuhan berkata gini, anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, justru yang mendapat tongkat dan teguran itu yang jadi cerdas. Kalau Anda mau punya anak-anak yang berhikmat, didiklah mereka dengan tongkat dan teguran, bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk menyelamatkan jiwa mereka. Amsal 23:13, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kadang ada orang tua yang terlalu cuek, yang gak banyak bicara. Mereka pikir, kamu sudah besar, kamu bisa pikir sendiri. Tetapi sebenarnya anak-anak itu butuh ditegur. Mungkin waktu kita tegur, mereka marah. Tapi percayalah, teguran itu yang akan mereka ingat. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi perjalanan hidup saya yang paling mengesankan adalah ketika saya dihukum keras oleh mama saya. Dari sepanjang perjalanan hidup saya waktu kecil didampingi mama, yang saya paling ingat adalah ketika saya duduk di depan pintu bersama mama. Mama saya itu pegang rotan kecil kemoceng gitu ya. Kepala saya tuh ditaruh kemoceng gini, harus jawab matematika dengan benar. Kalau salah, rotan itu dipukulkan ke kepala saya, kletok gitu. Saya berusaha mengingat sungguh-sungguh dan belajar sungguh-sungguh supaya jangan sampai saya dipukul dengan rotan itu. Alhasil, waktu saya ujian kenaikan kelas SMP, ijazah saya tuh untuk matematika 100. Sampai hari ini, yang saya ingat adalah pukulan rotan di kepala saya. Dari semua ajaran mama saya. Tapi yang justru paling menyakitkan itu yang paling mendidik. Dan hal yang kedua yang paling mendidik saya itu adalah ketika dari kecil sampai besar saya tidak terbiasa ngomong kotor. Kenapa begitu? Karena mama saya, waktu kami kecil, mama saya bilang begini,
Kalau kamu berani ngomong kotor, mama akan cabein mulut kamu. Nah, saya pernah melihat anak tetangga dicabein. Itu mulutnya sampai jontor, sampai merah, nangis, teriak. Padahal anak laki-laki. Nah, saya nggak mau dicabein. Oleh karena itulah dari kecil sampai besar saya tidak terbiasa ngomong kotor. Kalau kita pikir memarahi anak adalah membuat anak benci sama kita, tergantung caranya. Kita harus marah pada waktunya. Kita harus menghajar anak pada waktunya. Ada orang tua yang selalu marah, selalu menghukum, selalu mengkritik, gak pernah muji anaknya. Kita harus ngerti kapan waktu kita marah dan bagaimana cara kita marah. Jangan pukul anak untuk menyakiti mereka, tapi pukul mereka dengan kasih sayang supaya mereka jera, mereka ngerti, mereka salah. Harus dengan kesadaran mereka tahu saya layak dipukul. Puji Tuhan kalau anak-anak kita nggak perlu terlalu sering dipukul. Tapi waktu anak-anak saya kecil, saya kasih warning. Kalau kalian berantem, kalau kalian bertengkar dan kalian saling menyakiti, mama akan pukul. Nah, kita harus pegang omongan itu. Supaya mereka ngerti limit apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Kemarahan kita yang mendidik akan menyelamatkan anak-anak kita. Kemarahan yang membawa kepada dosa. Tadi firman Tuhan katakan kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Ada kemarahan yang dianggap buruk adalah kemarahan yang tidak terkendali, berlebihan, diekspresikan dengan cara yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kemarahan tersebut membuat orang sulit untuk membuat keputusan yang rasional. Makanya ketika marah tuh jangan bikin keputusan. Dan bahkan dapat berdampak buruk pada kesehatan. Ada orang yang saking marahnya sampai jantungan. Saking marahnya sampai darah tinggi. Nah, Amsal 29 ayat 22 bilang gini. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Satu hari saya pernah ngantri di sebuah tempat. Saya lupa saya sedang ngantri apa. Tiba-tiba ada orang yang marah-marah di antrian belakang dan memaki-maki petugas yang ada. Membuat semua orang yang ngantri jadi melihat ke arah orang ini. Nah, menurut saya orang yang pemarah ini betul seperti firman Tuhan. Menimbulkan pertengkaran. Orang yang pemarah gak sabaran, disuruh antri gak mau. Orang yang pemarah selalu menimbulkan pertengkaran. Orang yang lekas gusar itu pasti banyak bikin kesalahan. Nah, ketika dia teriak-teriak marah-marah, sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, janganlah jadi orang yang suka lekas marah. Kesalahan kita yang berikutnya ketika marah adalah kita harusnya tidak boleh menyimpan amarah. Mazmur 37 ayat 8 berkata gini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Boleh nggak sih orang marah? Boleh, tapi untuk tujuan mendidik, tujuan yang baik. Ada hal-hal yang perlu kita marah, tapi kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan marah sampai matahari terbenam. Artinya dipendam, jadi dendam, menyimpan amarah dalam hati. Berhenti marah, karena kalau kita simpan kemarahan, itu akan membawa kita kepada kejahatan. Pengkhotbah 7 ayat 9 gini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau Anda tidak mau jadi orang bodoh, jangan lekas marah dan jangan sampai simpan amarah. Amarah yang dipendam akan membawa kepada kejahatan. Ingat kejadian Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat yang kelima, ketika Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, hati Kain menjadi panas dan muram. Kejadian 4 ayat 6 berkata begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Terbukti dalam firman Tuhan, amarah yang dipendam akan membawa kepada kejahatan. Dan Tuhan memberi nasihat kepada Kain yang menjadi nasihat bagi kita hari ini. Bagaimana kita bisa bebas dari memendam amarah. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. How to deal with your anger? Bagaimana mengendalikan kemarahan kita? Dua hal. Yang pertama, belajar menguasai emosi kita. Belajar menguasai diri. Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh, salah satunya adalah kesabaran dan penguasaan diri. Kita harus belajar sabar, mengendalikan emosi kita, kemampuan untuk menguasai diri, semarah apapun. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika kita belajar menguasai diri, pikirkan konsekuensi yang bisa terjadi kalau kita membiarkan amarah kita meledak. Pikir panjang. Seringkali kita gegabah, kita salah bicara, kita gegabah membuat keputusan. Makanya saya sering bilang, jangan bikin keputusan saat kamu sedang marah. Kalau kita marah, cara menguasai diri gini, tenangkan diri kita. Menjauh dari orang yang membuat kita marah. Daripada kita tetap ada di situ, kita lebih baik menjauh. Kita harus berusaha menenangkan diri. Berbagai cara yang berbeda bisa ditempuh untuk menenangkan diri. Bukan untuk melampiaskan kemarahan, tapi untuk menenangkan diri. Daripada kita menyesal karena kata-kata yang kita lepaskan tidak bisa ditarik kembali. Mazmur 4 ayat 4 berkata gini, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jangan sampai ketika bertengkar sama pacar, main teriak, putus aja! Abis itu kita nyesal, nangis. Kalau pacarnya mau balik masih bagus, tapi kalau dia terlanjur cari yang lain gimana? Dalam pernikahan juga sama. Ketika hati sedang marah, jangan gegabah bilang, cerai aja! Emangnya cari gantinya murah? Emang cari gantinya mudah? Tidak murah dan tidak mudah kan menikah. Kita harus jaga emosi kita. Kita harus belajar menguasai diri. Saya nggak tahu bagaimana cara Anda menenangkan diri. Tapi saya pakai ini. Ketika saya marah, saya katupkan mulut saya. Saya menahan supaya tidak keluar kata-kata. Tarik nafas dalam-dalam. Buang nafas. Pergi menjauh. Sampai saya tenang. Ulur waktu. Misal contoh. Begitu marah, kita telepon dan kita tegur saat itu juga. Pasti kita ngamuk dan kata-katanya kasar. Tapi kalau kita menahan emosi kita ulur waktu untuk menegur, pasti caranya jauh lebih halus. Saya belajar kuasai diri, belajar dari kesalahan. Saya berdoa Anda juga bisa belajar menguasai diri. Kendalikan emosi Anda. Yang kedua, bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita? Merespon dengan kasih. Melepaskan kebaikan. Tadi firman Tuhan berkata gini, bukankah mukamu akan berseri kalau engkau berbuat baik? Mari kita lihat sama-sama bagaimana Yesus merespon. Lukas 6 ayat 27. Yesus mengajar kita begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pasti Anda akan berkata bilang gini, nggak masuk akal firman ini. Emangnya gampang? Orang jahat sama kita disuruh mengasihi mereka. Orang kita benci sama mereka, masa kita disuruh berbuat baik? Mereka ngutuk kita, masa kita berkati? Mereka baru ngomel-ngomel maki-maki kita, masa kita disuruh berdoa buat mereka? Saya yakin tidak mudah. Tapi kalau kita mau belajar mengendalikan kemarahan kita dan merespon dengan kasih, pakai jurus Yesus. Lepaskan kebaikan. Responi dengan kasih. Kalau Anda bilang ngomong gampang, bicara itu lebih mudah daripada melakukan. Sering orang komen kayak gini di IG saya. Saya mau bilang gini, Yesus telah membuktikannya. Jesus walk what he talk. Dalam Lukas 23, 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus di atas kayu salib, kesakitan, diludahi, disiksa, difitnah, dianiaya,
Semua orang melawan dia dan menyakiti dia. Bahkan ditelanjangi, dipermalukan, ditusuk lambungnya, disalib. Betapa sakitnya, kecewanya, terlukanya, semua kekecewaan yang mungkin kita pernah alami dalam hidup ini, Yesus tanggung semua. Tapi apa respon Yesus? Yesus malah mengampuni mereka dan berdoa buat mereka. Bahkan Yesus memohonkan ampun bagi orang-orang yang telah melakukan semuanya kepada dia. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya bahwa Yesus telah memberi teladan buat kita. Kalau kita mau, kita bisa. Beberapa kali saya coba, ketika ada orang-orang yang menyakiti saya. Entah bagaimana, Tuhan itu memberikan kemampuan oleh rohnya untuk saya meresponi dengan kasih. Saya peluk orang-orang yang menyakiti saya. Dan saya katakan, saya mengasihi kamu. Berkali-kali. Dan ketika ada orang yang menyakiti saya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan mereka, saya mendoakan mereka dari jauh. Saya memberkati mereka dan mengharapkan yang baik buat masa depan mereka. Percayalah, Tuhan itu lihat hati kita. Amin. Saya ingin tutup dari firman Tuhan ini, dampak positif dari emosi negatif. Jadi emosi itu ada dua, emosi positif dan negatif. Nah, kemarahan salah satunya dari emosi negatif. Yang saya ingin bagikan bagaimana kita bisa melihat dampak positif dari emosi negatif. Emosi kita memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri. Jadi kita butuh emosi kita. Nah, kebanyakan orang abai akan adanya emosi dalam dirinya maupun diri orang lain. Hal ini yang mengakibatkan menurunnya kecerdasan manusia secara emosional. Ada 4 contoh emosi yang negatif yang saya ingin tunjukkan. Hal positif apa yang kita bisa ambil dari situ? Contoh yang pertama, sedih. Kesedihan merupakan salah satu emosi negatif. Tapi bukankah ketika kita sedih justru membawa kita mendekat kepada Tuhan karena kita butuh kekuatan? Membuat kita juga belajar cara untuk bangkit, belajar mengobati diri sendiri dan membuat kita merenungkan kembali kenapa kita bisa ada di posisi ini. Yang kedua, emosi negatif, takut atau cemas. Emosi ini membuat kita ingat Tuhan ketika kita takut. Misalnya duduk di pesawat mulai goyang-goyang, kita langsung berdoa. Respon spontan yang keluar ketika orang takut adalah mereka teriak Tuhan. Orang yang takut dan cemas itu jadi ingat Tuhan dan belajar hidup mengandalkan Tuhan. Bayangin orang kalau nggak ada takutnya, nggak ada takut sama Tuhan, mereka bisa berbuat jahat. Oke, emosi negatif yang berikutnya, jijik. Ketika kita jijik kepada sesuatu, pada tikus atau apa, membuat kita mengerti bagaimana Tuhan jijik kepada dosa-dosa. Dan ketika kita lahir baru pun, kita menjadi jijik dengan perbuatan dosa kita di kehidupan yang lama. Rasa jijik itu ada positifnya. Membuat kita ngerti bahwa dosa itu menjijikkan bagi Allah. Yang terakhir, emosi negatif marah. Dapat memotivasi kita untuk mengambil tindakan dan mencari solusi terhadap berbagai hal yang mengganggu kita. Perasaan marah juga dibutuhkan untuk melindungi diri dan merespon terhadap ancaman. Saya mau tutup dengan kesaksian. Bagaimana Tuhan menggunakan emosi untuk membangkitkan kita. Bagaimana marah dapat memotivasi kita mengambil tindakan dan mencari solusi di dalam hal-hal yang membuat kita terganggu. Nah, saya ingin share bagaimana awal mula Tuhan memanggil saya. Pertama kali saya dijamah sama Tuhan itu tahun 94 di bangku SMA kelas 2. Ayat pertama yang Tuhan bisikan kepada saya oleh rohnya adalah di dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya seumur-umur hidup waktu itu belum pernah baca Alkitab. Saya dibisikkan ayat ini, Mazmur 27 ayat 10, lalu teman yang beragama Kristen membukakan ayat ini buat saya, dan saya terkejut. Kenapa? Karena teman-teman sekelas saya itu nggak ada yang tahu masa lalu saya. Teman-teman saya nggak ada yang tahu keadaan keluarga saya. Tapi ternyata Tuhan tahu semuanya. He knows where I was hurt.
Tuhan tahu di mana kita terluka. Tuhan justru sentuh di titik emosi sebagai anak yang ditinggalkan ayah dan ibu waktu kecil. Saya jadi belajar bahwa Tuhan itu mengizinkan proses dalam hidup kita untuk melatih dan membentuk emosi kita. Sehingga kita menjadi peka akan hal-hal yang Ia ingin kita kerjakan. Tuhan menggunakan emosi, yaitu kemarahan, salah satunya, untuk membangkitkan kita melakukan sesuatu. Saya tutup dengan contoh ini. Kemarahan yang membangkitkan hal yang positif. Hari ini saya tuh marah melihat ketidakadilan. Saya marah melihat penindasan. Saya marah melihat kemiskinan. Saya marah melihat kemunafikan. Saya marah melihat anak-anak yang ditelantarkan orang tua. Saya marah melihat anak-anak yang disalahgunakan oleh orang tua mereka untuk mencari nafkah. Marah melihat orang-orang yang menyalahgunakan jabatan mereka yang harusnya mereka memikirkan kesejahteraan rakyat, tapi mereka hanya memikirkan kantong dan perutnya sendiri. Mazmur 82 ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ketika saya baca ayat ini, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Tuhan mengizinkan saya memiliki kemarahan waktu kecil. Kemarahan yang tersimpan begitu dalam. Kekecewaan terhadap orang tua. Kemarahan karena diperlakukan tidak adil. Karena ditinggalkan. Membuat saya hari ini bangkit untuk menolong anak-anak yang ditelantarkan. Untuk menolong anak-anak yang orang tuanya tidak peduli sama mereka. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Saya menolong anak-anak mereka. Saya belajar bagaimana ketika saya kuliah, saya harus berjuang sendiri untuk bisa menyelesaikan kuliah saya. Oleh karena itulah Tuhan menyentuh hati saya dan membangkitkan saya untuk menolong anak-anak dari keluarga tidak mampu supaya mereka bisa sekolah. Amarah dapat membangkitkan hal yang positif dalam diri kita, karena Tuhan sanggup memakai amarah yang kita pendam dalam hati kita. Sebuah proses kehidupan yang ternyata membuat kita peka untuk mengenali apa yang Dia mau kerjakan lewat hidup kita. Saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda. Mari belajar kendalikan emosimu, dan percayalah kalau engkau mau sembuh, Tuhan sanggup pakai emosimu untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa agar Tuhan boleh menyembuhkan setiap luka di hati kami, baik yang ada hari ini maupun kemarin dan di masa lalu. Sembuhkan Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya bahwa semua pengalaman pahit yang kami lewati, yang akan menghantar kami ke tempat yang lebih baik hari ini, dan membuat kami lebih peduli kepada orang lain, lebih peka kepada kebutuhan orang lain, lebih peka kepada emosi dan perasaan orang lain, lebih peka kepada apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kami. Tolong kami untuk boleh memakai Tuhan emosi dan amarah kami untuk hal yang positif. Kiranya Tuhan boleh membangkitkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya berdoa firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Stay safe, God bless you.